adalah tadi malam Pak Mensesnek menginfokan bahwa Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto sudah menandatangani. Dan hari ini sudah dikirimkan ke DPR dan mudah-mudahan ya minggu depan ada rapat bersama Komisi 10-12 dan didukung oleh pimpinan. Bahwa Ketua Umum kita itu begitu concern untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang bisa disegani. Bukan saja di Asia Tenggara, tapi saya pikir di kawasan Asia. Dia ingin mendapatkan pemain-pemain top di level yang tinggi, ya. Sehingga perlu untuk sebagai hak asasi manusia yang inklusif, di mana semua pemain yang kami proses adalah pemain-pemain yang 100% memiliki darah Indonesia secara langsung. Jadi tidak ada lagi pemain yang tidak memiliki darah Indonesia yang kita proses. Dan ini merupakan sebuah Erick Thohir resmi kirim dokumen naturalisasi Erling Haaland dan Joel Piroe, lengkap sudah kekuatan Garuda jelang round 4. Langit Jakarta tampak cerah pagi itu. Di gedung Kementerian Sekretariat Negara, suasana sibuk terasa sejak dini hari. Sejumlah pejabat, staf hukum, dan perwakilan Federasi Sepak Bola Indonesia bergerak cepat. Hari itu menjadi momen penting dalam sejarah sepak bola nasional. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, secara resmi mengirim dokumen naturalisasi dua striker top dunia, Erling Haaland dan Joel Piroe. Langkah ini menjadi penutup sempurna dari rangkaian panjang perjuangan PSSI memperkuat timnas Indonesia jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah berbulan-bulan negosiasi, koordinasi lintas kementerian, dan komunikasi dengan berbagai pihak luar negeri, kini semua dokumen final telah dikirim ke Sekretariat Negara untuk mendapat pengesahan dan tanda tangan dari Presiden Republik Indonesia. Dengan terkirimnya berkas tersebut, Erling Haaland dan Joel Piroe resmi menjadi dua pemain naturalisasi terakhir sebelum Indonesia berlaga di babak penentuan yang sangat krusial itu. Proses naturalisasi dua pemain besar ini bukanlah hal yang sederhana. Sejak awal, PSSI harus melalui tahapan ketat sesuai hukum negara. Mulai dari pengumpulan berkas kewarganegaraan, bukti garis keturunan Indonesia dari pihak keluarga jauh, hingga komunikasi diplomatik antara Norwegia, Belanda, dan Indonesia. Namun di bawah kendali langsung Erick Thohir, semua berjalan efektif dan profesional. Sebagai mantan bos Inter Milan dan sosok yang berpengalaman dalam urusan internasional, Erick tahu betul cara membangun komunikasi lintas negara. Ia juga memahami bagaimana meyakinkan pihak-pihak asing tentang visi besar Indonesia, menjadi kekuatan sepak bola baru di Asia. Kini, ketika semua dokumen sudah dikirim secara resmi, proses ini tinggal menunggu pengesahan akhir dari Presiden. Setelah itu, sumpah kewarganegaraan dan seremonial resmi tinggal menunggu waktu. Nama Erling Haaland dan Joel Piroe sudah menggema di telinga penggemar sepak bola global. Haaland, striker asal Norwegia, dikenal sebagai mesin gol mematikan di Eropa. Ketajamannya, kecepatan, serta kekuatan fisiknya membuatnya menjadi salah satu pemain paling berbahaya di dunia. Joel Piroe, striker asal Belanda yang berkarir di Premier League, dikenal dengan gaya bermain elegan dan insting tajam di depan gawang. Ia bukan hanya pencetak gol ulung, tetapi juga pengatur serangan yang cerdas. Kini, kedua pemain ini bersiap menggabungkan kekuatan mereka untuk satu misi, membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Bayangkan, duet penyerang dengan pengalaman Eropa berada di lini depan Garuda, disokong pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Pratama Arhan. Formasi impian yang dulu hanya bisa diimajinasikan kini benar-benar jadi kenyataan. Keberhasilan ini tak lepas dari visi besar Erick Thohir. Sejak awal menjabat Ketua Umum PSSI, ia menegaskan bahwa reformasi sepak bola Indonesia harus menyentuh semua aspek, mulai dari tata kelola federasi, pembinaan usia muda, hingga peningkatan kualitas tim nasional. Namun, ia juga realistis. Untuk bisa bersaing dengan raksasa Asia seperti Jepang, Arab Saudi, atau Korea Selatan, Indonesia butuh akselerasi cepat.
Salah satunya lewat kebijakan naturalisasi pemain yang benar-benar berkualitas dan memiliki dampak besar di lapangan. Dengan latar belakang sebagai pengusaha global dan mantan pemilik klub top Eropa, Erik punya jaringan luas yang dimanfaatkan secara positif untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia. Ia tidak sekadar mencari pemain asal luar negeri, tapi juga memastikan mereka memiliki ikatan emosional, etika profesional, dan semangat nasionalisme yang sejalan dengan semangat Garuda. Kirimnya dokumen naturalisasi Haaland dan Piru adalah puncak dari kerja keras panjang itu, hasil dari diplomasi, strategi, dan komitmen kuat. Bagi bangsa Indonesia, tampil di Piala Dunia adalah mimpi yang sudah lama tertunda. Sejak keikutsertaan pertama kali pada 1938, saat masih bernama Hindia Belanda, Indonesia belum pernah lagi lolos ke turnamen terbesar dunia itu. Namun kini, dengan skuad yang semakin kuat dan dukungan pemerintah yang total, mimpi itu tampak semakin nyata. Erling Haaland dan Joel Piru menjadi simbol harapan baru. Mereka bukan hanya datang membawa kemampuan individu, tetapi juga membawa perubahan besar dalam cara pandang dunia terhadap sepak bola Indonesia. Dunia kini menoleh dan bertanya, apa yang sedang terjadi di Indonesia? Pertanyaan itu dijawab dengan satu kalimat sederhana, Indonesia sedang bangkit. Langkah PSSI menggait dua nama besar ini menjadi sorotan global. Media-media luar negeri menulis headline tentang keberanian Indonesia. Mereka terkejut, bukan karena transfer ini terjadi, tetapi karena seberapa besar tekad Indonesia untuk menembus batas yang selama ini dianggap mustahil. Beberapa analis sepak bola Eropa bahkan menyebut langkah ini sebagai revolusi kecil dari Asia Tenggara. Erick Thohir dinilai berhasil mengubah citra PSSI yang dulu sering dianggap bermasalah menjadi lembaga modern, visioner, dan berpengaruh di kancah internasional. Dengan kehadiran Haaland dan Piru, Indonesia bukan lagi sekadar peserta, tapi calon pesaing serius di zona Asia. Round 4, pertaruhan terbesar Garuda. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia menjadi babak penentuan bagi Indonesia. Di fase ini, hanya tim-tim terbaik yang tersisa. Arab Saudi, Irak, Jepang, dan Korea Selatan menjadi lawan-lawan berat yang menunggu. Namun kali ini, Garuda tidak datang hanya untuk berpartisipasi. Dengan komposisi pemain terbaik sepanjang sejarah, Indonesia membawa ambisi besar, mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Kehadiran Haaland dan Piru di lini depan akan mengubah gaya bermain Garuda secara total. Tidak ada lagi rasa gugup menghadapi pertahanan tim-tim Asia Barat. Kini Indonesia memiliki daya dobrak dan kepercayaan diri tinggi. Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, dua pelatih yang kini memimpin skuad, memiliki banyak opsi taktik. Formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 bisa dimodifikasi dengan fleksibilitas tinggi, karena dua striker anyar ini bisa berperan dalam berbagai situasi. Dukungan pemerintah yang total. Langkah Erick Thohir tak akan berarti tanpa dukungan pemerintah. Sejak awal, Presiden Prabowo Subianto memberikan restu penuh terhadap proyek besar ini. Ia memahami bahwa sepak bola adalah alat pemersatu bangsa, olahraga yang bisa menggerakkan emosi, kebanggaan, dan nasionalisme jutaan rakyat. Dengan dukungan politik dan administratif dari pemerintah, semua proses berjalan tanpa hambatan.